Perseteruan di antara PDIP dengan Jokowi nampaknya memulai babak baru. Itulah yang terlihat dari beberapa spanduk dan baliho yang ada di jalan-jalan yang bertuliskan Megawati Ketum Ilegal. Bagaimana kita memahami perspektif filsafat untuk melihat dan menganalisis perseteruan ini? Apakah perseteruan ini adalah bagian dari babak baru konflik internal dalam tubuh PDIP kalau ada orang yang mengatakan hal demikian? Ataukah kita dapat menerima bahwa PDIP sedang mengalami kekalutan secara politik? Mereka mengalami fobia besar dan apa-apa selalu dikaitkan dengan serangan yang disiapkan oleh Jokowi. Pantas DPP PDIP kemudian mengumumkan kondisi siaga 1 dari apa yang dialami sebagai serangan politik yang diarahkan kepada PDIP. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, banyak analis politik yang percaya bahwa munculnya beberapa spanduk dan baliho di jalan-jalan umum yang bertuliskan Megawati Ketum Ilegal adalah sebuah babak baru dari perseteruan atau konflik politik di antara Jokowi dan keluarganya dengan keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa pernyataan Jokowi yang pernah dikeluarkannya bahwa waktu yang akan mengujinya itu adalah sebuah sinyal dari persiapan-persiapan yang secara sadar dilakukan oleh Jokowi untuk membuat PDIP menjadi partai yang berhadapan dengan kekuatan massa yang besar dari loyalis Jokowi yang tidak mau kehilangan muka ketika PDIP memecat secara tidak terhormat dengan tuduhan Jokowi telah melanggar etika dan kode etik partai yang membuat Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution kemudian dipecat dari keanggotaan partai ini. Nah, teman-teman, saya ingin membalik logika kita ketika kita membayangkan bahwa Jokowi dalam logika yang dimainkan oleh para elit PDIP sehingga mereka kemudian menciptakan situasi darurat partai atau situasi siaga 1 partai untuk mengantisipasi serangan-serangan sistematis dan terencana yang katanya datang dari kubu Jokowi dan loyalis Jokowi. Itu adalah sebuah tuduhan yang sulit dibuktikan. Mengapa? Karena Jokowi tidak serendah dan sehina itu. Kita harus mengatakan bahwa Jokowi adalah Jokowi yang pernah memimpin Indonesia dan berada di hati banyak orang. Karena itu, adab Jokowi tidak akan serendah tuduhan-tuduhan yang sulit dibuktikan kalau itu benar datang dari Jokowi. Saya ingin mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan yang sengaja dibangun narasinya untuk semakin menyudutkan Jokowi dan keluarganya sebagai penyakit dalam politik dan demokrasi kita, itu adalah sebuah senjata ideologis yang dimainkan oleh PDIP untuk membuat keruh suasana, seolah-olah legitimasi dari sang ketua umum Megawati itu sedang dipertaruhkan. Malah logika terbalik yang saya ingin ajukan bahwa sebetulnya sedang terjadi konflik internal dalam tubuh PDIP, di mana baliho dan spanduk-spanduk itu yang menyudutkan sang ketua umum
itu adalah sebuah bagian narasi yang sengaja dilakukan, dihembuskan oleh elit PDIP sendiri yang tidak pernah menerima keputusan sepihak yang membuat Jokowi kemudian dikeluarkan atau dipecat dari keanggotaan dalam tubuh partai ini. Saya mendapat sebuah pandangan lain, sekaligus ini menjadi intuisi politik saya, bahwa saat ini sedang terjadi konflik internal yang sangat membara dalam elit-elit PDIP. Paling tidak, ada loyalis Jokowi yang ingin tetap menunjukkan taringnya dan eksistensinya dengan mengatakan bahwa keputusan DPP PDIP yang memecat ketiga kader utamanya itu adalah sebuah pilihan yang tidak tepat, yang keliru, yang salah, dan kontraproduktif dengan apa yang ingin dilakukan PDIP ke depan. Paling tidak ingin mengambil hati rakyat agar tetap mengarahkan dukungannya pada PDIP menjelang berbagai macam pekerjaan-pekerjaan politik dan demokrasi kita, mengantisipasi PR besar dari semua kekuatan politik tanah air kita menuju 2029. Mengapa, teman-teman? Karena dengan keruhnya suasana yang sengaja dibangunkan narasinya bahwa ada yang sedang menzolimi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu adalah sebuah pengalihan isu untuk mengatakan bahwa sedang terjadi konflik internal dalam elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rasanya sulit untuk membuktikan bahwa Jokowi serendah itu dengan memainkan politik kotor. Saya justru menangkap kesan bahwa ada konflik internal dalam tubuh PDIP dan baliho spanduk-spanduk yang menyudutkan sang ketua umum, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri, itu adalah sebuah sinyal bahwa ada di kalangan internal PDIP yang tidak menyetujui keputusan yang diambil. Karena apa? Karena Jokowi, sekalipun kita memberi catatan kritis, tapi Jokowi adalah ia yang turut membesarkan PDIP. Ia adalah seorang aktor politik yang pada waktunya ia memberikan kontribusi signifikan bagi PDIP sehingga PDIP menjadi partai yang disegani dan dihormati oleh lawan-lawan politik, apalagi kawan-kawan politik. Jadi teman-teman, tidak perlu kita resah dengan situasi yang ada. Tuduhan bahwa Jokowi yang memainkan kekuatan politik yang sangat nista dan rendah, bahwa Jokowi berada di belakang spanduk dan baliho yang menyudutkan sang ketua umum Megawati Soekarno Putri, itu tidak pernah akan membatalkan sebuah pandangan apresiatif terhadap Jokowi sebagai tokoh yang turut serta membidani sebuah proses politik dan demokrasi kita yang semakin berjalan baik ke depan. Paling tidak kita tahu bahwa dinamika politik di Indonesia tidak hanya dimainkan oleh mereka-mereka yang dilahirkan sebagai penguasa oleh karena kekuasaan telah digenggam dan telah diwariskan dari generasi ke generasinya, tetapi ada elit-elit baru yang tidak datang dari kalangan yang berkuasa, tetapi datang dari orang biasa, rakyat biasa yang turut memainkan drama-drama politik di tanah air kita. Itulah Jokowi. Jokowi adalah representasi dari banyak orang yang mendapat kesempatan oleh karena demokrasi kita berjalan dengan baik. Teman-teman, mari kritis dengan situasi yang ada. Jangan kita menjadi orang yang menuduh bahwa Jokowi yang memainkan politik kotor dengan menyerang PDIP dengan baliho dan spanduk yang menyudutkan ketua umum sebagai Megawati ketum ilegal. Itu tidak merupakan gambaran dari sosok seorang Jokowi. Kita justru melihat sisi lain bahwa PDIP sedang mengalami konflik internal dan baliho serta spanduk itu adalah bagian dari cerita
elit PDIP sendiri yang sedang melakukan kritik internal, bahkan melakukan pemberontakan internal terkait dengan keputusan yang tidak benar yang telah dilakukan oleh DPP PDIP yang memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution.